Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi pembelajaran kimia dengan bab baru yaitu tata nama senyawa kimia. Dengan saya Budiani Rahmanita Murniati. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ya atom, ion, maupun senyawa yang lain ya. Untuk mencapai kestabilan ada beberapa atom atau ion dia bergabung membentuk suatu molekul atau senyawa yang bertujuan untuk mencapai kestabilan. Nah, untuk mencapai kestabilannya itu makanya dia membentuk molekul atau senyawa. Nah, tiap molekul dan senyawa pasti memiliki nama sama seperti kita ya. Antara untuk membedakan manusia satu dengan manusia yang lain, kita memiliki nama sebagai ciri khas kita. Sama seperti senyawa kimia ya, juga memiliki nama-nama yang spesifik terhadap senyawa satu dengan senyawa yang lain. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari kompetensi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama merumuskan tata nama senyawa anorganik dan organik, yang kedua menjelaskan tata nama senyawa biner, yang ketiga menjelaskan tata nama senyawa poliatomik, menjelaskan tata nama senyawa asam dan basa, dan yang terakhir menjelaskan tata nama senyawa alkana, alkena, maupun alkuna. Nah, untuk pertemuan pagi ini saya batasi, saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa anorganik dengan senyawa biner, begitu. Oke, kita ketahui tata nama senyawa anorganik itu jika dilihat dari jumlah atom yang mengikatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu biner dan poliatomik. Nah, pertemuan hari ini saya akan membahas tentang tata nama senyawa biner. Apa sih itu tata nama senyawa biner? Tata nama senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk dari unsur yang berasal dari satu golongan, satu logam, dan satu unsur non-logam atau dari dua unsur non-logam. Unsur logam adalah senyawa biner biasanya merupakan kation, ion positif, sedangkan unsur non-logam dalam senyawa biner merupakan anion, unsur negatif. Nah, untuk tahu logam maupun non-logam, silahkan dibuka di tabel SPU-nya kembali ya. Di situ ya, kita tahu bahwa golongan 1, 2, 3 kecuali H, Be, dan B itu merupakan unsur logam, sedangkan non-logam berada di sebelah kanan dimulai dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, dari penyusunnya, logam maupun non-logam itu senyawa berdasarkan ikatannya dibedakan menjadi dua, yaitu ionik dan kovalen. Untuk tata nama senyawa ionik dan kovalen itu memiliki aturan yang berbeda. Nah, bagaimana aturannya? Nah, tata nama senyawa biner untuk logam dan non-logam ya, kita harus pahami bahwa logam itu dia berada di golongan 1 sampai 3 ya, begitu. Sedangkan untuk non-logam itu dimulai dari golongan 4 sampai 8. Cuman untuk kasusnya yang 8 itu ya sudah stabil, maka saya batasi hingga golongan 7 ya. Contohnya misalkan natrium bromida. Kalian tahu bahwa natrium ya, natrium itu berada di golongan logam yang terletak di golongan 1A. Nah, sedangkan ya ini kan golongan 1A.
Sedangkan bromida itu golongan 7. Ya, golongan 7, 7A yang merupakan unsur non-logam. Jadi untuk tata namanya logam, ya, langsung dengan namanya non-logam, karena Br itu namanya itu dari nama brom, terus kita tambahi nama ida, akhiran ida. Jadi nanti namanya jadi natrium bromida, gitu. Oke, lanjut untuk MgBr sama ya. Magnesium itu kalau dilihat di SPU terletak di golongan 2. Br itu namanya brom, ditambah akhiran ida menjadi magnesium bromida. Sama dengan Na2O. Na itu di golongan 1 namanya natrium. O itu oksi, dari kata oksigen ya. Oksi ditambah ida menjadi oksida, bukan oksigenida ya. Oksigenida itu salah. Jadi luluh ya. Jadi namanya bukan oksigenida tapi oksida. Gitu. Oke, untuk Ca dan S. Ca itu kalsium. Dia terletak di golongan 2, yaitu merupakan logam. S itu dari kata sulfur. Ya, sulfur ditambah ida menjadi sulfida, bukan sulfurida. Sulfurida itu keliru. R-nya luluh. Sulfida. Begitu. Untuk K terletak di golongan 1, yaitu kalium. O-nya oksida. Seperti itu. Dari sini sudah cukup paham ya. Maka saya lanjutkan untuk tata nama senyawa biner logam dengan non-logam, di mana logamnya itu adalah logam transisi. Nah, logam transisi itu di mana? Kalau kamu perhatikan di SPU, logam transisi itu dia terletak yang menjorok ke bawah, yang berada di sini. Nah, logam transisi itu memiliki beberapa bilangan oksidasi, maka untuk membedakan antara muatan satu dengan muatan yang lain, maka kita memberikan Romawi di nama logamnya. Contoh misalkan Fe. Fe itu di alam tersusun dari dua jenis yaitu ionnya, yaitu Fe2+ dan Fe3+. Maka untuk membedakan antara Fe2+ dan Fe3+, maka ini diberikan Romawi, yaitu ini Romawi 2, sedangkan nanti ini Romawi 3, seperti itu. Dan unsur-unsur yang lain, misalkan Cu di sini. Nah, Cu di sini ada dua jenis, yaitu tembaga 1 dan tembaga 2. Untuk tahu muatannya ini berapa, maka yang kalian harus pahami adalah reaksi ionisasi. Reaksi ionisasinya bagaimana? Misalkan saya punya senyawa itu FeCl3. Ya. Fe itu muatannya ada di seberang. Muatannya ada di sini. Maka ini Fe-nya menjadi Fe3+. Sedangkan Cl-nya muatannya itu ada di seberang sini. Kan ada 1. Maka dia bermuatan min. Nah, di sini namanya menjadi besi 3. Kenapa besi 3? Karena dia bermuatan 3+ ya. Klorida. Gitu. Besi 3 klorida. Jadi tetap ada akhiran ida ya. Contoh lain misalkan ya HgI2. Hg itu terletak di transisi, maka untuk tata namanya memakai Romawi. Hg itu kalau diionisasi maka Hg-nya muatannya ada di seberang, di sini. Maka menjadi Hg2+, dan I-nya menjadi
muatannya ada di sini, berarti imin. Berarti untuk namanya menjadi Raksa Romawi 2, I itu iot, dikasih akhiran ida menjadi iodida. Oke, sampai sini ya pertemuan untuk tata nama. Untuk tugasnya nanti silahkan dicek di Google Classroom ya. Jika ada materi yang belum kalian pahami, silahkan kita diskusikan di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk pengumpulan tugas seperti biasa dengan batas waktu 5 hari setelah video ini diupload. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.